Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Rumah Doa bagi Segala Bangsa. Dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ketujuh dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sampai situ dulu pembacaan firman Tuhan. Rumah doa bagi segala bangsa adalah kenapa rumah itu disebut rumah doa bagi segala bangsa? Karena dari situ kita dapat menemukan hadirat Tuhan di setiap rumah itu ada kekuatan doa yang dipanjatkan, ucapan syukur yang kita haturkan kepada Tuhan Yesus sebagai mezbah doa kita, ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan ke dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Maksudnya adalah Yesus datang ke dalam dunia dengan maksud dan tujuan yang abadi untuk menyelamatkan dosa umat percaya. Apa hubungannya dengan rumah doa? Nah, hubungannya gini. Apapun yang kita lakukan di setiap momen kehidupan kita, jadikan kehidupan doa kita itu sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, aku akan berkenan, maksudnya Tuhan itu mengizinkan kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, menemukan wajah Tuhan melalui apa? Kehidupan doa itu. Makanya selama kita hidup di dalam dunia ini, yuk sama-sama berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu ingin manusia itu hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Doa adalah sebuah fondasi kita untuk senantiasa menemukan, datang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh sukacita yang besar. Dan
Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena rumah doa bagi segala bangsa itu orang-orang yang mau menyatukan hati mereka untuk bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan, mempunyai spirit dan kerinduan yang menggebu-gebu untuk senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Makanya dalam kitab Tawarikh juga itu dikatakan bahwa carilah wajah Tuhan senantiasa. Nah, makna mencari wajah Tuhan ini dalam kehidupan kita itu apa sih? Ya wis, kita mau senantiasa berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan yang sudah ditetapkan kepada setiap orang. Tuhan itu ingin bahwa manusia itu tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Rumah doa adalah satu kekuatan spirit yang luar biasa. Melalui kehidupan doa seseorang, kita dapat melihat impact-nya dalam kehidupan kita. Kehidupan doa yang sejati adalah selalu memuji dan memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sikap hati. Makanya dalam Amsal 4:23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situ terpancarlah kehidupan. Nah, dari hati yang murni itu akan terpancar kehidupan yang bercahaya. Makanya kehidupan yang bercahaya itu gimana sih? Ya, kita senantiasa turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah dampak bagi orang di sekitar, supaya eskalasi doamu dan rumah doa yang di dalam hati kita itu dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar. Tuhan itu berkenan carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Itu di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Rumah doa bagi segala bangsa adalah in unity, bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Maksudnya, tanamkan dalam hati kita bahwa kita harus tetap mencari terus hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Maka yang dikatakan oleh Mazmur 90
Ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70-80 tahun. Nah, itu sama-sama yuk kerjakan sesuatu yang bersifat kekekalan. Fondasi doa, kekuatan doa yang sejati adalah tetap menemukan hadirat Tuhan, dan juga yuk berjuang untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Makanya dari dunia ini yuk sama-sama berjuang untuk hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Makanya dari rumah doa ini, dari sikap hati yang selalu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan senantiasa. Maka kehidupanmu akan jauh lebih baik ketika kamu mau terus berjuang menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupanmu, sehingga kehidupanmu kelak nanti akan terus berjalan dengan baik ketika kita mau turut andil dalam rencananya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Oke, demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.